Ya, baik. Mudah-mudahan Visio Arya bisa dimengerti ya penjelasan dari narasumber kita. Berikutnya ada pertanyaan masuk Pak dari melalui WA Group ini dari Ibu Diah Damayanti. Saya mau tanya, tadi dijelaskan penanganan fisioterapi lebih baik secepat mungkin 2 hari setelah stroke. Pertanyaan saya, apakah itu untuk stroke non-hemoragik atau untuk stroke hemoragik juga? Karena kalau hemoragik masih mengalami perdarahan dari 7 hingga 14 hari. Kemudian, kalau untuk hemoragik, apakah aman langsung ditangani? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah penanganan hemorrhagic stroke dan atau non hemorrhagic stroke itu berbeda dari sisi waktu intervensinya oleh seorang fisioterapi atau sama? Jawaban saya adalah sama. Ya, tidak ada perbedaan signifikan antara hemorrhagic stroke dan non hemorrhagic stroke. Ya, permasalahannya apakah perdarahannya ini memungkinkan untuk mempengaruhi ketika diberikan intervensi fisioterapi? Tergantung intervensi apa yang kalian berikan. Kalau kita berikan hanya gerakan pasif, maka itu tidak mempengaruhi sama sekali terkait dengan problematika yang terjadi pada hemorrhagic stroke. Fisioterapi tidak menangani hemorrhagic stroke-nya. Ya, sesuatu yang sudah merembes di dalam otak itu akan diabsorpsi sendiri oleh tubuh. Ya, diabsorpsi dalam waktu 2 kali 24 jam sampai 1 minggu. Itu akan diabsorpsi oleh tubuh sendiri. Justru dengan pendekatan fisioterapi semakin cepat, maka proses sirkulasi, proses metabolisme akan jauh lebih baik ke jaringan tersebut. Karena kita memberikan sebuah pumping, di mana dengan pendekatan passive exercises tidak hanya mempengaruhi atau menjaga sendi tetap utuh tidak kaku, tapi juga pendekatan passive exercise memberikan pumping pada vaskularisasi, baik pada vaskularisasi limfatik maupun pada vaskularisasi pembuluh darah, seperti itu. Sehingga tidak mempengaruhi permasalahan yang terkait dengan hemorrhagic stroke-nya. Ini hanya karena faktor pendekatan kita, kemudian faktor kekurangan pahaman dari dokter mungkin terkait dengan modalitas fisioterapi dan intervensi fisioterapi. Ya, hasil riset terbaru silahkan dibuka di jurnal-jurnal terbaru tahun 2018-2020 ya, bahwa penanganan fisioterapi sejak dini jauh lebih baik. Bahkan ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kecacatan apakah hemorrhagic stroke lebih berat kecacatannya dibanding non hemorrhagic stroke. Tidak ada. Ya, ini hanya tergantung seberapa cepat fisioterapi menangani, maka kecacatannya akan jauh lebih minimal. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Demikian Ibu Dia, jawaban dari Bapak Arisandi Ahmad terkait pertanyaan Ibu tadi. Semoga Ibu puas dengan jawaban Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Tangan Ibu, ini terlepas mau hemorrhagic atau non hemorrhagic. Dipersilahkan jika ada audiensi yang ingin bertanya terkait penjelasan Pak Andi tadi, silahkan raise hand dan membuka kamera dan lepas unmute dari mikrofonnya jika ingin bertanya secara langsung.
izin bertanya lagi, Pak. Sebentar, ada yang bertanya. Maaf, ada yang bertanya, yang peserta offline ya. Kadang-kadang kita fisioterapi hanya menunggu untuk dokter meminta kita untuk terapi. Nah, bagaimana kan kita sekarang sudah tahu bahwa pasien ini perlu diintervensi lebih awal. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan pihak dokter agar dia lebih maksudnya untuk meminta untuk bisa bekerja dengan fisioterapi di tahap awal itu. Terima kasih, Pak Andi. Baik. Bagaimana seorang terapis dapat lebih mudah, intinya mudah untuk menangani pasien stroke itu di awal fase-fase stroke-nya, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, dibutuhkan sebuah komunikasi yang intens. Tidak hanya sebatas komunikasi pada saat pasien stroke itu ada, tetapi juga perlu pendekatannya yang sifatnya kolaboratif. Misalnya dengan memaksimalkan program IPE. Jadi di rumah sakit itu sudah mulai dicanangkan, saya atau di rumah sakit tempat kita bekerja, namun khususnya di kemarin di Samarinda itu, di AWS Syafrani, itu sudah mulai dimaksimalkan, diterapkan program IPE, Interprofessional Education. Disinilah cikal bakal bagaimana sebuah penanganan itu secara optimal, baik dari sisi fisioterapis, sisi dokter, dan profesi lainnya itu bisa dicanangkan, Bu ya. Nah, dalam program IPE ini tidak hanya kolaboratif informatif yang kita berikan, tapi juga memberikan sebuah win-win solution terkait dengan hasil-hasil riset terbaru. Ketika pasien ditangani lebih awal, maka akan memberikan win-win solution, pasien itu akan jauh lebih baik. Kalau kita memberikan informasi berdasarkan hasil riset, maka otomatis dokter itu akan jauh lebih memperhatikan, mempertimbangkan untuk memudahkan kita memberikan sebuah layanan lebih cepat. Tapi kalau kita memberikan sebuah informasi, tapi juga tidak memberikan sebuah hasil-hasil riset terbaru, maka mungkin itu akan menjadi sebuah informasi yang diragukan. Bu ya, seperti itu. Jadi saatnya informasi yang kita berikan harus berbasis evidence based. Bukan lagi berbasis pengalaman semata. Ya, tapi ada bukti konkret dari penelitian-penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa penanganan lebih cepat akan jauh lebih baik hasilnya dibandingkan penanganan yang lambat. Sekira seperti itu, Bu ya. Terima kasih. Ada lagi? Oh, ini ada ya. Saya buka ya. Assalamualaikum, mau nanya, modalitas visceral manual mobilization dengan teknik apa yang dapat dilakukan untuk pasien post-stroke dengan perhitungan dosis yang bagaimana? Apa perbedaan yang ada dibandingkan dengan penanganan post-stroke yang konvensional tanpa visceral manipulation? Baik, saya tadi gambarkan, ya jelas, movement system itu melibatkan sejumlah komponen, ya ada endokrin, ada pulmonal, ada kardiovaskular, ada neural, ya 1, 2, 3, 4. Ada muskular, ada skeletal. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari gambaran ini? Ya, bahwa sebagai seorang fisioterapis profesional, bukan lagi mempertanyakan kenapa saya berikan ini, kenapa tidak saya berikan ini. Tapi lihatlah sebagai satu bentuk kesatuan bahwa yang disebut dengan movement system, yang disebut dengan sistem gerak yang utuh, ketika seorang fisioterapis memberikan sebuah intervensi yang utuh pula, sesuai dengan problematik yang dihadapi, sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Ya, saya beri satu contoh. Ada pasien dengan permasalahan gastroduodenal, misalnya dia mengalami nyeri abdominal, ya, ataukah mungkin tidak mengalami nyeri abdominal, tetapi mengalami permasalahan dalam proses mencerna makanan, ya, proses pencernaan makanan. Kemudian yang jadi pertanyaan,
bagaimana kita memberikan sebuah intervensi yang sifatnya exercises, sementara proses pembentukan energinya terganggu. Bisa kita berikan? Mungkin bisa, tapi akan terhambat. Karena pasien akan mudah mengalami, ya, sehingga proses yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana menangani proses energinya dulu. Sehingga ketika nanti pemberian intervensi yang sifatnya exercises, kita tahu bahwa exercise itu membutuhkan proses pembentukan energi dalam memberikan sebuah latihan. Oleh karena itu, apa yang menjadi proses pembentukan energi itu yang kita siap untuk diberikan intervensi exercises. Ya, apa dampaknya jika pasien dengan permasalahan gangguan pencernaan tapi kita paksakan untuk memberikan exercises? Maka tunggulah bahwa pasien tersebut mungkin hari ini baik, besoknya mungkin pasien performanya akan jauh lebih buruk atau menurun. Dan itu kadang kita temukan. Kenapa setelah pasien diberikan exercises, kok performa pasien itu menjadi lebih rendah atau lebih turun? Ada yang salah, ada yang keliru dari intervensi yang kita berikan. Ya, karena kita mempertimbangkan melihat pasien itu per bagian, bukan satu kesatuan yang utuh. Karena itu, maka lihatlah pasien sebagai bentuk movement system yang utuh. Tangani dulu dalam bentuk modulasinya, kemudian movement control dan optimalisasi fungsi. Saya kira seperti itu. Ya, nanti pendekatan mobilisasinya saya akan praktekkan langsung dan rekan-rekan akan bisa melihat seperti apa pemberian intervensi visceral untuk mengatasi permasalahan pada pasien pasca stroke. Sekira itu saja ya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Pak Arisandi. Bagaimana Pak Jumain? Semoga puas dengan penjelasan Pak Andi tadi. Saya persilahkan kepada audiens yang lain jika ada yang ingin bertanya. Iya, saya lihat Visio Arya Winata. Silahkan. Terima kasih waktunya. Izin bertanya, Pak Andi, terkait dengan proses golden period tadi, dikatakan 3 hari pasca stroke. Cuman yang jadi pertanyaan saya bagaimana dengan pasien yang re-stroke dan pasien yang datang 2-3 bulan setelah stroke? Apakah golden period itu cuma di dalam 3 hari itu, dalam 3 sampai 1 minggu kah, atau rentang waktunya seperti apa, Bapak? Mungkin itu yang saya tanyakan. Oke. Masa emas dari pasien itu ada pada awal fase akut. Ya. Masa emas pasien ada pada masa fase akut. Kalau pasien sudah datang ke kita dengan sudah masuk pada fase, anggaplah mendekati residual spasticity, ya, sudah masuk ke fase awal residual spasticity, maka jangan berharap penuh bahwa pasien itu akan membaik 100%. Karena pasti akan ada tingkat kecacatan yang tersisa dari pasien tersebut. Nah, kalau pasien datang dengan kondisi sudah masuk pada fase residual spasticity, maka program yang kita berikan adalah lebih banyak kepada program movement control, program motor skill, dan program inhibisi untuk meminimalisir terjadinya spastisitas. Dan seyogyanya seorang fisioterapis memberikan informasi terlebih dahulu kepada pasien bahwa ketika pasien datang pada fase seperti itu atau periode seperti itu, maka pasien juga harus siap menerima dengan kemungkinan kecacatan yang terjadi. Jangan sampai ini ditutup-tutupi, bahwa dengan memberikan iming-imingan, memberikan peluang bahwa ini akan membaik 100%. Jangan sampai itu terjadi. Bersikaplah secara profesional, bahwa tidak semua penanganan pasien stroke ketika ditangani di akhir atau penanganan yang lambat, kita memberikan sebuah harapan sampai 100% atau 90%. Pasti ada gejala sisa. Ya, oleh karena itulah seorang fisioterapis khususnya di layanan rumah sakit sebagai praktisi harus lebih banyak melakukan sebuah kolaboratif education dengan dokter untuk mencegah mencegah kecacatan dini yang mungkin terjadi pada pasien-pasien yang datang kemudian.
Mungkin hari ini pasien kita tidak bisa kita berikan sebuah layanan yang paripurna atau maksimal, tetapi pasien-pasien stroke ke depan mungkin akan jauh lebih banyak yang kita bisa bantu dan kita tolong. Ya, sehingga pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting berbasis evidence based. Sekira itu saja. Terima kasih. Golden period-nya sudah lewat ya. Silahkan. Ya, baik teman-teman sekalian. Jika masih ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, aktifkan kameranya. Kita masih punya banyak waktu ya. Insya Allah kita istirahat 11.45. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Ini sudah ada ya? Dari Ibu Diah Damayanti ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apabila pasien datang pada fase akut, tetapi itu merupakan stroke yang kedua atau ketiga atau keempat, apakah tetap kita sama penanganannya pada visceralnya atau untuk energinya dahulu? Terima kasih. Silakan Pak Arisandi. Pasien pasca stroke ya, yang artinya rekaran stroke ya yang terjadi berulang-ulang ya. Satu mungkin pernah stroke yang kedua atau ketiga. Begini, permasalahan visceral pada pasien stroke itu pasti terjadi, ya pasti terjadi. Nah sekarang bagaimana seorang fisioterapis memberikan sebuah intervensi terkait dengan penanganan visceralnya itu tergantung pada problematika yang ditemukan oleh seorang fisioterapis pada pasien tersebut. Saya beri satu contoh. Ya, kalau pasien itu ada permasalahan visceral terkait dengan urinary system, maka fisioterapis fokus pada penanganan urinary systemnya. Apakah permasalahan gastrointestinalnya tidak diatasi? Harus tetap diatasi. Ya, harus tetap diatasi. Seseorang yang mengalami permasalahan internal tidak akan membaik meskipun dengan pendekatan medikamentosa, ya. Meskipun dengan pendekatan medikamentosa. Mungkin waktu stroke pertama permasalahan internalnya diatasi dengan medikamentosa. Namun yakinlah bahwa itu tidak akan membaik 100%. Kenapa internal ini menjadi hal sangat mendasar dalam kasus-kasus yang sifatnya patologi yang bersifat kompleks. Ya, kita ketahui bahwa mulai dari sel, mulai dari cairan, mulai dari jaringan, mulai dari organ dan sistem organ itu menjalankan fungsinya dengan cara bergerak. Ya, menjalankan fungsinya dengan cara bergerak. Satu contoh, terlepas dari pasien stroke. Di antara kita mungkin ada yang pernah mengalami MAH ya, sakit MAH. Dan mungkin kita sudah makan obat berkali-kali, obat MAH. Sekarang apakah itu menjadi solusi? No. Justru yang terjadi adalah kita akan mengkonsumsi obat itu terus-menerus. Ya. Andai kata medikamentos memberikan win-win solution untuk mengatasi masalah visceral, seharusnya kita tidak akan mengalami permasalahan yang sama lagi, yang berulang. Ya, karena apa yang kita berikan dengan pendekatan medikamentosa hanyalah bersifat simptomatis.
hanya mengurangi gejala, hanya mengulangi problematik yang ada saat itu, tetapi permasalahan gerak tidak bisa diatasi dengan medikamentosa. Permasalahan gerak harus diatasi dengan gerakan pula. Oleh karena itulah fisioterapis akan menjadi bagian yang komponen sangat penting dalam rangka mengatasi permasalahan internal. Tidak ada satupun permasalahan internal yang tidak melibatkan permasalahan gerak, terlepas dari kondisi patologi pasien tersebut. Ya, seperti satu contoh yang lain, pasien stroke dengan riwayat hipertensi. Kita tahu bahwa hipertensi itu terjadi karena terjadinya gangguan fungsi pada ginjal, terutama ginjal kiri. Ginjal kiri dalam mempertahankan atau mengontrol gerak, mengontrol tekanan darah itu membutuhkan gerakan 3-4 cm ke atas dan ke bawah. Bergerak ke superior, inferior untuk mempertahankan tekanan darah yang normal. Ketika ginjal tidak mampu bergerak pada bidang gerak yang fisiologisnya, maka disitulah mulai terjadi hipertensi, ya, yang berdampak pada terjadinya stroke, ya, apakah terjadi pecah pembuluh darah di otak dan lain sebagainya, ya. Jadi oleh karena itu, ketika pasien sudah mengalami recurrent stroke, maka lihat apakah dia menyisakan sebuah problematik di internal atau tidak. Kalau menyisakan maka tangani. Namun apapun itu, saya tetap menyarankan, merekomendasikan tangani terlebih dahulu pada organ internalnya dalam rangka mempersiapkan proses pembentukan energinya. Sekira itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan yang masuk dari Silvian Laura. Hal apa yang perlu diperhatikan saat pemberian visceral teknik? Oke. Ada beberapa kontraindikasi untuk diberikan sebuah penanganan mobilisasi pada organ visceral atau abdominal. Apabila diketahui bahwa ada perdarahan pada abdominal atau abdominal bleeding, maka tidak boleh dilakukan mobilisasi pada organ karena dapat memperburuk kondisi tersebut. Yang kedua, apabila ada tumor atau kanker yang terjadi, yang terbentuk di abdominal, maka tidak boleh, kontraindikasi absolut. Dan ataukah misalnya pasien dengan pasca operasi abdominal kurang dari 8 minggu, maka tidak boleh diberikan mobilisasi visceral, terlepas dari patologiknya. Dan ataukah kondisi-kondisi yang terkait dengan reaksi infeksi, ataukah ada penyakit menular, ya misalnya hepatitis yang kemungkinan masih reaktif, maka tidak disarankan untuk memberikan mobilisasi visceral. Ya, karena juga akan berdampak pada fisioterapisnya itu sendiri. Dan kasus-kasus yang terkait dengan renal stone, ya, ada batu ginjal ataukah ada batu empedu, ya, yang sudah terbentuk, maka tidak disarankan memberikan mobilisasi visceral khusus pada organ tersebut. Ya, kalau misalnya ada terbentuk renal stone, kemudian ada batu empedu, maka tidak disarankan melakukan mobilisasi pada organ tersebut. Tapi organ lain silahkan. Boleh, sekira seperti itu saja ya. Jadi pertimbangkan kontraindikatif absolut dan kontraindikatif relatif. Sekira itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Ya, mungkin masih ada dari teman-teman visio atau dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Waktu kita masih sangat lowong ya. Karena hari ini hari Jumat, maka insya Allah kita break pada pukul 11.45 ya.
kami ingatkan kepada seluruh peserta agar tidak tidak lupa untuk absen, mengisi link absen yang telah kami bagikan melalui grup. Insya Allah setelah istirahat sebentar, kita akan melanjutkan kembali dengan praktek ya, mobilisasi visceral. Semoga teman-teman yang sudah registrasi bisa lanjut kembali. Setelah praktek nanti, sambil praktek nanti kita akan buka sesi pertanyaan kembali seputar materi dan praktek yang diberikan oleh narasumber kita. Silakan teman-teman yang masih ingin bertanya. Ya, dari Ibu Mariam ya. Pasien datang dengan keluhan kesemutan di area lengan, kiri dan kanan. Ada riwayat post-stroke 1 tahun yang lalu. Kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah tidak ada masalah. Apa ada pegangan yang lain selain mobilisasi visceral? Dan organ apa saja yang harus dimobilisasi terkait dengan keluhan tersebut? Silakan Pak Andi. Oke, baik. Pada pasien post-stroke ya, post-stroke dengan keluhan nyeri yang menyebar sampai ke lengan, ya, itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Apakah itu ada mengalami nerve entrapment? Apakah terjadi penjepitan akar saraf di area cervicalis, ataukah di daerah scapulothoracalis, dan ataukah di area shoulder, ya, sehingga nyeri itu bisa terjadi. Tidak langsung kita memberikan sebuah penanganan, tetapi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, ya, untuk memastikan sumber permasalahan itu apakah di area cervicalis. Kalau misalnya permasalahan nyeri yang terjadi menyebar ke lengan itu berasal atau bersumber dari area cervicalis, maka kita perhatikan terlebih dahulu lagi. Apakah itu murni karena permasalahan ada nerve entrapment karena permasalahan di sendi, di cervicalis, ataukah mungkin bersumber dari organ internal, ya, atau bersumber dari organ internal. Ada beberapa permasalahan nyeri pada lengan itu ternyata bersumber dari organ internal. Sebagai suatu contoh, ya, sebagai suatu contoh. Sebelum saya masuk di area cervicalis, misalnya permasalahan pada area liver, ya, ini liver. Secara anatomikal ini adalah lambung, ya. Ya. Nah, secara anatomikal, struktur anatomikal, liver ini memiliki koneksi langsung melalui fascia, melalui ligamen ke diafragma, ya. Mulai koneksi langsung secara anatomikal dengan diafragma. Dan diafragma ini memiliki koneksi langsung dengan organ yang ada di atasnya, terutama adalah paru-paru, ya. Dan paru-paru secara anatomikal itu terkoneksi langsung dengan shoulder, ya. Ini shoulder, ya. Jadi paru-paru ini ada namanya pleural paru, ada ligamen yang terhubung langsung, saya gambar sini ya, agak tinggi. Kita masuk ke paru-paru tadi ya. Ini paru-paru. Ini pleural ya. Ini ada ligamen yang mengikat dengan
shoulder, ya. Kemudian clavicula, ya, yang dikenal dengan ligamen DOM. Ini ada ligamen yang menghubungkan antara paru-paru dengan shoulder, dikenal dengan ligamen DOM. Mungkin ini sesuatu yang asing mungkin buat sebagian besar dari kita, karena kita selama ini lebih banyak mempelajari ligamen yang terkait dengan struktural artikular, ya. Tapi ligamen terkait dengan organ internal mungkin hampir-hampir kita tidak mempelajarinya, padahal itu merupakan satu kesatuan, ya. Nah, ketika terjadi permasalahan pada liver, ya, maka liver ini akan menarik diafragma ke bawah, ya, ketika mengalami patologis, sehingga paru-paru juga akan tertarik ke bawah. Ketika paru-paru tertarik ke bawah, maka ligamen DOM ini akan menegang. Di bawah klavikula ini ada pembuluh darah, ada saraf yang menuju ke lengan, ya, yang menuju ke lengan. Ketika dia tertarik ke bawah, maka akan terjadi penekanan pada saraf yang lewat di bawah klavikula ini, ya, yang lewat dari klavikula ini, sehingga timbullah rasa nyeri. Kalau ini terjadi, maka permasalahan utama yang harus kita atasi adalah pada organ livernya terlebih dahulu, ya, baru bisa melakukan mobilisasi pada sendinya. Tapi kalau kita sudah meriksa bahwa tidak ada permasalahan yang terkait dengan organ internal, kemungkinan permasalahannya ada di area cervicalis, ya. Misalnya permasalahannya, ya, terjadi di area cervicalis, seperti itu, ya. Maka di sini yang menjadi fokus utama kita untuk memberikan sebuah treatment, ya, misalnya dengan pendekatan traksi translasi, ya, ataukah misalnya pendekatan yang lain, ya, yang terkait dengan manual terapi, ya, sekira seperti itu. Jadi perhatikan dulu sumber masalahnya sehingga timbul rasa nyeri menyebar ke lengan itu, apakah di area segmen spinalnya, ataukah di area shouldernya, atau berasal dari sumber organ internal. Ya, seperti satu contoh yang lain, kita banyak temukan frozen shoulder itu terjadi tiba-tiba. Sebenarnya tidak ada frozen shoulder yang terjadi tiba-tiba. Ya, biasanya frozen shoulder itu 60% itu tidak diketahui. Ternyata 60% unknown ini yang tidak diketahui itu bersumber dari permasalahan visceral. Seperti satu contoh, misal pasien dengan riwayat high cholesterol, ya, high cholesterol ini biasanya menimbulkan salah satu faktor pencetus terjadinya frozen shoulder yang 60% tersebut. Ya, jadi otomatis untuk menangani frozen shoulder tersebut, atasi dulu permasalahan visceralnya, terutama di liver, baru atasi di frozen shouldernya. Semua atasi sumber masalah, baru atasi problematik yang terjadi. Sekira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Arisandi atas jawabannya. Ya, masih ada sedikit waktu, sekitar 10 menit lagi. Jika masih ada yang ingin bertanya. Saya rekan sama moderator panitia kan penjelasan praktek.
Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini kaitannya dengan passive exercises ya. Oke. Pada fase flexit itu bagaimana kita bisa mengukur bahwa ada keberhasilan yang kita berikan dari intervensi yang kita sudah berikan ya. Baik. Pertama, kenali dulu, ketahui terlebih dahulu fase flexit ini berlangsung berapa lama. Ya. Biasanya itu berlangsung antara 2 minggu sampai 4 minggu. Ya. Berlangsungnya atau biasa dikenal dengan fase akut ya. Nah, sekarang pada fase itu kita sudah ada parameter bahwa 2 sampai 4 minggu itu adalah fase di mana flexicity itu terjadi ya, flexicity terjadi. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa intervensi yang kita berikan itu sudah benar? Ya. Pertama, pada fase itu yang kita harapkan adalah bagaimana memfasilitasi proprioceptor, mechanoreceptor dengan passive exercises, dan ataukah dengan manual muscle belly stimulation, ataukah dengan melakukan pendekatan overflow muscle function. Ya, pendekatan-pendekatan ini yang memungkinkan proses terjadinya pengaktifan dari mechanoreceptor, khususnya proprioceptor. Nah, sekarang lihatlah di fase setelah fase flexit itu terjadi. Kalau setelah prode flexit itu sudah mulai berakhir, tetapi hasil yang kita capai tidak ada intervensi yang kita berikan tidak ada hasilnya, maka kemungkinan dari modalitas itu yang keliru. Mungkin modalitasnya yang kurang, kemudian proses penanaman informasi memorinya yang menjadi kurang, sehingga makanya fase flexit itu diutamakan untuk merangsang proprioceptor khususnya untuk penanaman memori, learning, pembelajaran ulang ya, dan keseimbangan. 3 komponen utama yang harus diberikan pada fase flexit ya, penanaman informasi memori. Yang kedua adalah proprioceptor information. Yang ketiga adalah balancing. Ini yang pertama. Sehingga setelah nanti fase flexit itu bisa kita ukur, bisa kita lihat, oh ada perubahan yang kita berikan. Ya. Kemudian apalagi? Misalnya selama fase flexit itu kita melihat sebelum diintervensi sendinya agak kaku. Kemudian kita berikan sebuah intervensi mobilisasi, ya. Kemudian ototnya akan jauh lebih menjadi lebih lentur, sendinya akan jauh lebih mobile. Maka itulah indikator, ya. Sekira-kira seperti itu. Oke.
Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas atensinya semua. Mudah-mudahan yang bertanya terjawabkan semuanya dan bisa dipahami. Mudah-mudahan sebentar, jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa dilanjutkan sebentar, bisa ditanyakan saat selesai praktikum ya. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, kita break hingga pukul 13.30 ya. Jadi teman-teman yang berdomisili wilayah bagian tengah Indonesia bisa bergabung setelah sholat Jumat, dan bagi teman-teman yang di wilayah barat disesuaikan saja ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk sementara kita tutup room ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sementara silakan live semuanya. Kami tutup ya.